Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial kesehatan. Dan insyaallah di episode kali ini merupakan episode terakhir dari serial kesehatan. Masih bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita bahas banyak sekali Ustadz ya, tentang tema-tema kesehatan. Kemarin ada seputar olahraga, ada seputar pola makan, pola pikir dan lain sebagainya. Nah ini kita masuk ke episode yang terakhir Ustadz, terkait semua syariat itu menyehatkan. Nah ini goal kita, closing kita di serial kesehatan ini Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah, sebagian ulama berani mengatakan syariat Islam identik dengan hikmah kesehatan. Masya Allah. Mau kita kupas akan jadi buku tersendiri. Dari wudhu manfaatnya banyak. Apalagi musim pandemi kemarin. Kita ada istinsyak, istinthar, bersihkan hidung kita. Itu dari sisi apa? Dunia medis. Kalau dari sisi agama, ya termasuk bukan hanya, kalau ini bukan hanya kotoran atau penyakit, tapi termasuk apa? Dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, sampai tetesan terakhir yang dia netes dari kuku-kuku dia juga. Ketika membasuh wajah, dosa ikut keluar dari mata, juga termasuk lisan kita, ya sampai akhir hadis. Kemudian juga kalau kita lihat sholat, identik dengan kesehatan, ya termasuk dari waktu sholat ada sholat malam, sholat rawatib qabla al-fajr, ya kemudian sholat fajar, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sampai sholat isya. Ternyata ada hikmahnya. Waktu sholat itu beda-beda. Nah, wah subhanallah, belum lagi gerakan sholatnya. Masya Allah. Nah, semua punya apa? Identik dengan hikmah kesehatan. Juga termasuk cara beristinja, ya juga cara bebersih kita dari najis juga ada hikmahnya. Belum lagi siwak, manfaatnya. Lihat siwak ternyata membunuh bakteri di mulut, bakteri di lambung. Siwak dengan sifatnya yang panas menghilangkan dahak di lambung. Nabi bangun dari tidur pertama kali di antaranya siwak. Siwak sifatnya panas, menghilangkan lembabnya dahak di lambung. Dahak di lambung bekas makan malam, kalau numpuk di lambung menyebabkan mata berat, kepala berat. Ini ada siwak. Nah, makanya kenapa di antaranya ada sebagian orang setiap pagi bersin-bersin, mau kamar mandi, bangun dari tidur. Kenapa? Sisanya kebiasaan makan malam di atas jam 8. Ya, kebiasaan makan malam sehingga numpuk kelembapan, berdampak kepada hidung. Ini teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Uap dari perut kalau naik ke kepala, didorong ke mata, jadilah infeksi mata, remet. Kalau didorong ke hidung, jadilah zukam, pilek. Kalau didorong ke anak lidah, al-lihah, jadilah khanan, masalah tenggorokan termasuk suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru, jadilah apa? Nazlah, yaitu infeksi paru-paru. Kalau didorong ke jantung, jadilah syausah, nyeri pada jantung. Indahnya Islam. Nah, semua syariat ini apa? Ternyata ada apa? Di antaranya penjagaan kesehatan. Karena dalam Al-Quran pengobatan dalam kata Ibnu Qayyim untuk mengobati hati ada isyarat. Di antaranya hati itu diobati dari penyakit syubhat dan syahwat, itu ada obatnya. Juga termasuk surat Al-Asr, akhir surat Al-Asr, wa tawasau bil haq. Al-haq untuk mengobati penyakit syubhat dari penyakit hati. Al-haq itu al-yakin. Al-yakin itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penyakit syahwat diobati dengan apa? Wa tawasau bis sabr. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar menghadapi takdir Allah. Adapun pengobatan badan, kata Ibnu Qayyim, isyarat di dalam Al-Quran ada 3. Pertama, apa? Hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Lihat ibu hamil boleh nggak puasa? Khawatir dengan janinnya, khawatir dengan diri dia. Ibu menyusui, khawatir dengan anak yang disusuinya, khawatir air susunya berkurang. Boleh dia nggak puasa, ya, karena ada udzur. Begitu pula contoh orang yang safar, ya, atau dalam keadaan sakit. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa safar atau sakit yang memberatkan dia untuk puasa, kemudian dia paksakan puasa, bisa tambah sakit dong. Makanya dianjurkan mengqadha di hari yang lain. Ini menunjukkan penjagaan kesehatan. Orang sakit biar gak tambah sakit, orang safar biar gak sakit. Nih, jangan puasa. Ini penjagaan kesehatan. Kedua,
adalah al-himya anil mu'dhi, menjaga dari gangguan. Contoh, laki-laki muslim gak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan nifas, gak boleh. Ini Islam. Sedangkan orang-orang alimnya orang Yahudi di masa silam, disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari surat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan, darah haid itu adalah najis dan kotor, ya. Disebutkan Ibnu Katsir, orang Yahudi di masa silam, para alimnya, mereka melihat ilmu fikih mereka, wanita haid dan nifas najis untuk disentuh dan gak boleh hubungan intim. Sedangkan orang Nasara, pendeta-pendeta di masa silam, adapun sekarang mungkin pendeta di masa sekarang gak seperti fikihnya pendeta di masa dahulu. Mereka meyakini wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh dan boleh hubungan intim. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Islam gimana? Wanita boleh disentuh yang haid dan nifas, tapi gak boleh hubungan intim. Coba indahnya Islam. Yang ketiga adalah apa? Istifraq. Nih, membersihkan racun dalam tubuh, imma dengan syariat puasa, imma dengan yang disebutkan dalam ayatul hajj, au bihi adam min ra's. Ketika di kepalanya ada gangguan yaitu kutu, padahal sedang haji, Nabi anjurkan apa? Untuk menggundul rambutnya. Biar kutu hilang, kemudian pori-pori terbuka, keluarlah racun-racun, kelembapan di kepala, dan itu adalah obat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu saja. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, ini merupakan episode terakhir, dan jazakumullah khairan kepada pemirsa yang sudah menyimak dari episode pertama hingga terakhir ini di serial Kesehatan Surabaya Mengaji. Semoga bisa mengambil manfaat dan semoga bisa diaplikasikan dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fikum, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.